Metode, signifikan, dan juga objektif. Nanti, eh, misalkan judul Bapak Ibu masih, misalkan efek efek dari atau pengaruh dari begitu ya, itu kan masih judul-judul disertasi banget begitu ya, atau tesis banget. Nah, itu kita akan ubah menjadi pola yang cukup menarik, yaitu metode, signifikan, dan juga objektif. Jadi, sedikit mengulas, metode itu adalah temuan atau cara gitu ya Bapak Ibu, temuan yang mempengaruhi penelitiannya Bapak Ibu. Temuannya apa? Masuk ke signifikan. Signifikan itu adalah kontribusi risetnya. Apakah itu meningkatkan? Ternyata kontribusinya adalah meningkatkan. Atau kontribusinya berupa penurunan gitu. Atau optimalisasi. Nah, itu masuk ke signifikannya. Baru yang terakhir adalah objektif. Objektif ini adalah apa yang dipengaruhi. Jadi yang dipengaruhi itu apa? Oke, kita langsung mulai dari judul yang pertama, nggih. Klasifikasi habit dalam perspektif need hierarki Maslow. Studi deskriptif pada mahasiswa ini gitu ya, mata kuliah modifikasi perilaku. Oke, ini tadi dari Ibu Munawarah. Apakah boleh bercerita sedikit, Ibu, terkait bagaimana kesimpulannya? Gitu. Jadi sehingga kita nanti akan bisa terbuka nih, membuka uh, metode signifikan objeknya itu apa. Jadi Bapak Ibu jika kesulitan menentukan metode signifikan dan juga objektif, Bapak Ibu bisa lihat dari kesimpulan risetnya. Kesimpulan risetnya. Oke, Ibu Munawarah, apakah ada di dalam Zoom? Ya, ada Oke, Ibu, selamat malam. Uh, malam. apakah boleh bercerita, Ibu, terkait kesimpulan dari risetnya? Sebenarnya ini eh itu titipan. Oke, Ini nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. ini bukan punya saya sebenarnya, ini punya dosen saya. Kan saya honorer guru. Cuma, Oke. cuman saya tuh disuruh garap ini, tapi sebenarnya saya belum pernah bikin jurnal gitu. Jadi makanya tadi kemarin izin sama beliau, Bu, saya belum pernah buat jurnal. Apakah boleh saya izin make data yang kemarin untuk saya itu apa pelatihan ini gitu. Jadi ini data beliau sebenarnya. Oke, oke. Nah, Nah, apakah Ibu sudah ini memperoleh kesimpulannya gitu? Apakah sudah mendapatkan informasi terkait kesimpulannya? belum sih sebenarnya ini Mbak. Oke, oke, oke. Oke, kalau gitu kita coba maknai dari judulnya gitu, nggih, Bu. Di sini kalau yang saya tangkap begitu ya, temuannya itu ada di dalam klasifikasi habit dalam perspektif need hierarchy Maslow. Ini adalah temuannya, atau dia nanti yang akan mempengaruhi mata kuliahnya. Apakah seperti itu, Ibu? Oke, kita coba seperti itu dulu nggak, Ibu? Jadi di sini yang saya tangkap ini adalah temuannya. Menggunakan perspektif need hierarchy Maslow. Ini temuan dalam risetnya. Itu. Kita masukkan kalau temuan itu ada di bagian metodenya, Bapak Ibu. Kita pastekan di sini. Lalu, Bapak Ibu, di sini ternyata yang dipengaruhi itu adalah mata kuliah pada ini ya, pada mahasiswa PI. Oh, ini men- mengarah ke mata kuliah saja nggih, Ibu? Mata Iya, kuliah modifikasi perilaku nggih? iya, Oke. Mengarahnya ke sini. Kita copy dulu saja. Ini adalah yang dipengaruhi. Jadi dia masuk ke objektifnya. Yang dipengaruhi itu nantinya adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah modifikasi perilaku. Kemudian signifikannya, nah ini signifikannya di sini belum terlihat, Ibu. Signifikannya dengan adanya klasifikasi ini, gitu ya, bentuk pengaruh dari klasifikasi terhadap objektif itu apa, Ibu? Bentuk pengaruhnya apa? Apakah Ibu sudah ini mendapatkan informasi terkait pengaruhnya terhadap mahasiswa? Apakah dia ternyata meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam apa gitu? bentar saya lihat dulu datanya. Oke.
Mana ya? Nah, di sini nanti untuk melihat metode signifikan objektif, Bapak Ibu bisa lihat dari kesimpulannya, nggih. Ini kan pasti ada kesimpulan. Di kesimpulan itu bagaimana? Nanti kita akan pecah. Bagaimana metodenya, bagaimana kontribusi risetnya, dan juga eh, apa yang dipengaruhi dari metodenya. Ternyata yang dipengaruhi adalah mahasiswanya. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah modifikasi perilaku. Kemudian Bapak Ibu, jika ada tempat yang spesifik seperti ini ya, IAIN Pontianak, itu sebaiknya kita hilangkan dulu. Spesifik tempatnya itu kita hilangkan. Karena, kenapa? Karena kita arahnya ke Scopus Bapak Ibu. Sehingga kita nanti ketika kita tidak mencantumkan ini gitu ya, harapannya adalah bisa lebih general. Lebih bisa diterima oleh dunia begitu ya. Karena kan mahasiswa, oh berarti ini bisa diterapkan di mahasiswa manapun. Nanti eh, rincian IAIN Pontianak ini kita masukkan ke dalam research method. Bahasanya penelitian ini diambil di IAIN Pontianak gitu. Jadi ini sebaiknya kita hilangkan. Nah, mahasiswa. Nah, ini untuk objektifnya mahasiswa mata kuliah modifikasi perilaku. Oke. Signifikannya apakah sudah ini Bu sudah menemukan datanya? Oke, kalau dikasih sama dosenku, ini tentang, ini kan cuma dikasih kayak diagram hasil datanya. Di Oke. sini antara yang bermasalah atau tidak gitu. Di sini ada data tentang tidur ya, tidur, terus apalagi nih? Minum, tidur, olahraga, makan. Jadi di antara mereka tuh intinya ada permasalahan atau tidak gitu Oke. sih. Itu aja. Kemudian hasilnya itu ternyata ada masalah atau tidak, Ibu? Oke, bentar. Hmm, Oke. Artinya dia hanya mengklasifikasikan habitnya, nggih, dengan menggunakan iya. perspektif ini ya. Oke, oke. Mm-mm. Saya bisa menangkap ini, Bu. Oke, kalau seperti itu, Bapak Ibu, artinya signifikannya itu adalah klasifikasi habitnya. Ini. Jadi kita mengklasifikasikan si habitnya. Lalu perspektif need hierarki ini adalah temuannya. Jadi seperti ini. Jadi bisa Ibu, kita ambil seperti ini saja karena dia kan bentuknya sepertinya kualitatif juga nggih. Kualitatif sehingga kontribusinya itu bisa beraneka ragam nanti. Sini salah satunya adalah klasifikasi habit ini. Oke, kemudian yang saran kedua tadi tempat tadi kan kalau Ibu kan menyampaikan tempatnya itu ada di IAIN Pontianak ya. Oke. Ini kita copy aja. Nah, nama lembaganya itu sebaiknya kita hilangkan dulu. Sebaiknya kita hilangkan dulu supaya nanti lebih bisa diterima oleh general, secara general. Bisa diaplikasikan di tempat lain gitu. Sehingga nanti saran judulnya itu berubah seperti ini. Klasifikasi habit dalam perspektif gitu ya, dalam perspektif need. Iya, kita copy saja. Hierarki Maslow. Mm-mm. Kemudian pada mahasiswa mata kuliah modifikasi perilaku. Titik dua, study deskriptif. Nah, nanti kan titik duanya ini hanya sebagai pelengkap. Biasanya kan misal sistematik literatur review, berarti titik dua sistematik literatur review. Sehingga ini hanya tambahan atau keterangannya gitu. Titik duanya seperti ini, Ibu. Ya, ini Oke. adalah saran dari judulnya. Kemudian ketika sudah jadi, Bapak Ibu pecah ke keyword.
masuk ke dalam keyword. Untuk keyword, nanti tinggal dipastekan judulnya, baru kita berikan tanda koma. Nah, klasifikasi habit nih ternyata bisa dijadikan keyword. Kita berikan tanda koma. Lalu masuk lagi. Need hierarki Maslow itu kan dalam satu kesatuan gitu ya. Kita berikan koma lagi. Kita hapus yang tidak perlu. Mahasiswa ini biasa bisa ini sepertinya. Oke, kita berikan koma lagi. Modifikasi perilaku ini juga bisa. Sehingga nah ini ada perilaku. Kita berikan koma lagi. Oke, setelah di deskriptif kita hapus saja. Nah, ini keywordnya sudah jadi. Nanti keyword seperti yang disampaikan Mas Wildan itu jangan dibatasi dulu di awal. Silakan Bapak Ibu buat sebanyak-banyaknya dulu. Karena nanti akan mempermudah Bapak Ibu di pencarian referensi di materi selanjutnya. Oke. Oke Ibu, ini sarannya nggih, nanti bisa didiskusikan kembali dengan dosennya gitu terkait saran dari judul ini. Baik, terima kasih, Oke, Mbak. sama-sama Ibu. Izin bertanya, Kak. Oke, boleh-boleh Ibu bagaimana? Ya, itu tadi kan yang masalah judul ya. Nggih. Kan yang pertama itu urutannya harus metode, signifikan, objektif. Oke, nggih. Terus kemudian Nah, pertanyaannya Ibu, pertanyaannya adalah, kok yang sekarang Kakak contohkan itu signifikan yang pertama, terus betul, metode yang kedua, objektif yang ketiga itu bagaimana? betul. Oke, terima kasih sekali Ibu sudah Hmm. ini pertanyaannya menarik ya Bapak Ibu. Kalau tadi Ibu tidak bertanya, ini saya juga lupa untuk menyampaikan. Gitu enggak. Terima kasih Ibu. Jadi, Oh, baik. iya, untuk MSO atau metode signifikan objektif itu letaknya boleh dibolak-balik. Misalkan ternyata ibu ingin menjual objektifnya, gitu, ingin menjual objektifnya nih, artinya objektif kita letakkan di depan. Nah, bisa nanti sangat mungkin sekali untuk Bapak Ibu bolak-balik ini metode signifikan objektifnya. Tergantung apa yang mau dijual. Ternyata yang mau dijual itu yang mau dimunculkan di awal itu adalah metodenya. Nah, nanti susunannya metode dulu yang di depan. Ternyata saya ingin signifikannya, Mbak, seperti yang ini. Oke, signifikan kita majukan. Jadi kita bebas berkreasi untuk judul. Kita bolak-balik MSO-nya sangat memungkinkan, Ibu. Gitu, Ibu. Oke, Terjawab? baik. Ya, Oke. terima kasih. Terima kasih, Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan guys judul yang kedua. Di sini ada judul dari izin bertanya, boleh, monggo Bapak. belum mengerti bagaimana mendrafting keyword itu. Bagaimana Bapak? Mohon izin. Mendrafting keyword itu, Cara gimana? membuat keyword nggih. Iya, Oke, cara membuat keyword kita contohkan sembari judul yang kedua nggih, Pak. Kita contohkan lagi untuk pembuatan keyword. Oke, sambil ini nggih. Kita perbaiki dulu judulnya, baru nanti saya contohkan lagi nih supaya Bapak Ibu lebih memahami bagaimana mekanisme pembuatan keyword. Kita mulai dulu nggih Bapak. Nanti saya izin menjawab setelah judul ini. Ini adalah judul dari eh, Ibu Happy. Happy. Iya, Ya, selamat malam Ibu. selamat malam, Mbak. Ye. Di sini Ibu menyampaikan judulnya itu terkait peran penyuluh pertanian dalam optimalisasi produksi usaha tani jagung. Oke, ini kalau saya lihat sudah oke nih, Bu. Mari kita Tapi pisahkan dulu. menurut saya ini MSO-nya. judulnya kok terlalu lurus gitu ya, nggak apa ya namanya, nggak nyolok moto gitu, Nggak ada nyolok sesuatu motong. yang aneh gitu loh. Ada yang aneh. Oke, kita Kalau bisa. yang tadi yang pertama itu kan itu ada need hierarki Maslow. Nah, itu kan Ah, oke. sesuatu yang apa gitu ya, apa sesuatu yang menarik gitulah atau beda gitulah. Oke, Bu. Gitu. Oke, Ya, kita nah, ya, pisahkan dulu nggak, Bu, MSO-nya? Mari kita pisahkan dulu. ya, Apakah ya. sudah ada metode signifikan objektifnya? Yang pertama, peran penyuluh pertanian ini masuk ke dalam, sebentar, optimalisasi produksi usaha tani jagung. Metode. Metodenya ya, temuannya nih, Ya, Bu. ya. Temuannya masuk ke dalam metode. Kemudian, produksi usaha tani jagung ini adalah yang dipengaruhi. Ini Itu masuknya objek ke objektif. objektif. Betul, masuk ke objektif. Baru Ini setelah targetnya saya ini aja Q4 aja.
Oh, Yang targetnya biasa-biasa aja. Q3, Q2 nggak masalah, Ibu. Soalnya kemarin itu ada juga salah satu kasus ya, Bu. Beliau submit di Q3. Itu Iya, ditolak. Tapi ketika beliau submit di Q2 itu justru diterima. Jadi Bapak Ibu jangan pesimis dulu. Pasti ada oke, jalan. ya, ya, Ya ya. gitu. Kita pasang target yang ini. Misalkan Ibu ragu di Q1 ya, Ibu bisa coba di Q2 atau Q3 gitu. Ya, ya, ya. Oke, optimalisasi ini bisa masuk ke signifikannya. Karena kita mau Signifikannya. mengoptimalkan gitu ya. Ya. Kontribusinya ada di optimalisasinya. Oke, karena Ibu menyampaikan ini kurang apa ya, kurang nyolok Kurang ini foto loh, gitu kayaknya ya. kurang ada sesuatu yang apa ya, yang baru gitu loh. Kurang ya Bu ya. E-catching, Heeh. e-catching. Nah, kurang Nggak ayah kurang ejek, lurus-lurus aja gitu kayaknya, flat gitu, nggak ada yang ini apa namanya Kurang greget gitu loh, ya. Oke, kurang seksi, kurang oke. seksi. Kurang Oke. seksi gitu ya. Ini Enggak, Ibu. Mbak Aulia, saya itu udah searching-searching ya di ini chat GPT ya, Oke, untuk membantu saya membuat judul yang ini gitu loh. Karena oke. saya lihat di jurnal-jurnal itu sebetulnya juga isinya biasa-biasa, tapi karena judulnya itu yang kayaknya apa ya tadi yang seksi itu jadi kayak ini gitu menarik, padahal isinya tuh Betul. biasa gitu loh menurut saya Enggak. ya. Nah Betul. ini judulnya kayaknya terlalu biasa gitu, meskipun Oke. isinya mungkin ya bolehlah gitu ya. Oke. Memang dari judul itu pasti seperti yang disampaikan Mas Wildan itu nanti yang akan dilihat pertama kali. Iya, Judulnya itu harus itu kita casingnya atau bajunya gitu betul ya. castingnya. Sehingga kita buat lebih menarik nih. Ibu kan sudah cari di ChatGPT ya, Bu ya? ChatGPT ya, Ya. terus itu apa namanya masih ini, itu soalnya seni ya, ini seni bukan hanya Oke. sekedar ini. Jadi Sarannya saya masih ngarang-ngarang gitu ya, judul yang kelihatannya beda, apa perlu pakai tanda tanya atau bagaimana gitu loh. oke. Dari saran yang disampaikan itu Ibu ada yang ini nggak? Ada yang nyantol nggak ini? Yang Ibu suka? eh apa sementara semua hampir sama itu ya, dari 5 atau 10 yang disarankan tuh sama ChatGPT itu ada yang apa yang lebih menarik itu malah yang bukan akademik, yang ilmiah populer gitu, Oke. yang pakai apa namanya tanda tanya. Oke. Misalnya apa ini sebentar. Judul yang ini ya, ilmiah populer atau inspiratif. Misalnya eh, penyuluh pertanian mitra petani menuju panen jagung yang berlimpah gitu, seperti itu Mitra misalnya gitu ya. petani menuju panen Menuju panen jagung yang berlimpah jagung yang gitu. berlimpah. Tanda tanya gitu nggih, Bu? Terus ada lagi ada apa ladang ke dari ladang ke bank. Nah, gitu dari ladang ke bank. Jadi peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan eh, pendapatan petani jagung dari ladang ke bank. Nah, Dalam itu yang judul populer malah. Jadi inspiratif ya, bukan judul akademis. Kalau judul akademis itu yang disarankan ChatGPT itu yang lurus-lurus saja gitu. Jadi oke. memang perlu Nggih. direnungkan ya, Nah, apa namanya istilahnya, difikirkan gitu, direnungkan, digabung-gabung atau gimana, di arrange lagi gitu. oke. Oke, Ibu. Ini dua contoh ya yang Ibu ambil dari ChatGPT dan menurut Ya, Ibu suka gitu ya. Nanti Ibu kita lihat dulu kesesuaiannya. Apakah di ya. dalam paper Ibu itu membahas memperinci itu ya, perinciannya itu ada di peningkatan pendapatan atau lebih enak kalau kita tuliskan dalam bahasa optimalisasi produksi. Oh, Ini kan kalau ini kan lebih bedanya di sini produksi nggih, Bu. Kalau di ya, sini lebih ke pendapatannya. ya. Jadi Oh, ini lebih ke produksi, belum lebih sampai ke uang ya, belum sampai ke uang, baru ke jumlah apa? Jumlah ton gitu loh, jumlah produksi. oke. Artinya yang kedua ini bisa kita ubah, bisa kita ambil misalkan dari ladang ke apa ya, Bu? Dari ladang ke nah ini bank. Ke Lumbung mungkin Nah, Ke bisa pasar, ke pasar. ke lumbung gitu atau ya. ke ya. Peran penyuluh pertanian dalam optimalisasi produksi usaha tani jagung.
Nah, jadi kita bisa mix gitu, Ibu. Kita bisa Ya, di mix. bermain. Digabung-gabung, dicampur-campur. Nah, ini judul yang ini oke nih, Bu. Ini kan Iya, adalah keterangannya. Ini iya, tambahan saja. iya, Kemudian di sini peran penyuluh pertanian itu adalah metodenya. iya, Optimalisasi ini masuk ke signifikannya. Yang terakhir, iya, produksi ini masuk ke objektif. iya, Judulnya sudah menarik, sudah ada MSO-nya. Sehingga iya, Ibu bisa gunakan yang kedua ini dari ladang ke lumbung, peran iya. penyuluh pertanian dalam optimalisasi produksi usaha tani jagung. Oke, Mantap, Ibu. Baru setelah itu makasih. Ibu buat keywordnya. Nah, Iya, ini yang menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, nggih. Untuk pembuatan keyword, nanti Bapak yang pertama itu copy dari judulnya dulu. Judulnya kita copy. Lalu kita pastekan, Bapak. Pastekan, ambil yang sekiranya bisa kita jadikan keyword. Misalkan ladang. Ladang ini kan kemungkinan bisa dijadikan keyword. Kita berikan tanda koma. Lanjut lagi, lumbung. Nah, lumbung ternyata mungkin ini, Mbak. Kita ambil saja dulu sebagai keyword. Kita hapus, kita berikan tanda koma. Jadi kita bermain menghapus dan memberikan tanda koma, Bapak Ibu. Lanjut lagi, penyuluh pertanian. Nah, ini bisa kita berikan tanda koma. Dalamnya, dalam optimalisasi ini kan tidak bisa dijadikan keyword. Sehingga Bapak Ibu hapus saja, dihapus. Baru produksi usaha tani itu juga bisa. Kita berikan tanda koma. Lalu yang terakhir adalah jagung. Nah, nanti Bapak, misalkan Bapak ingin menambahkan lagi gitu ya, keywordnya itu sangat boleh. Misalkan terkait, oh masih membahas terkait apa ya, yang masih berhubungan dengan ini, pertanian gitu ya. Ini kan baru penyuluh pertanian, belum ada pertanian, agriculture-nya. Nah, itu kita masukkan agriculture. udah ada itu Mbak, penyuluh Mana itu? pertanian. Oh iya ya, Pertanian, bener udah. nggih. Nggih, Mungkin oke. teknologi gitulah, Nah, teknologi. teknologi, adopsi teknologi nggih, Bu nggih. Ya, Teknologi. Nah, seperti itu. Jadi, untuk keyword Bapak Ibu bebas untuk bermain keyword ya, jangan dibatasi dulu. Oke, Ibu. ini Siap. kayaknya kalau keyword tuh saya lihat-lihat itu semua kata benda ya, Iya, kata benda. betul. Nggih. Soalnya optimalisasi itu tidak kayak tadi to improve, Tuh, itu improve juga itu tidak. ya, enggak Ya, bisa, Ibu. Nanti jadi kita seperti. kesusahan untuk mencari referensinya. Oke, makasih. Oke, terima kasih, Ibu. Saya Sama-sama. lanjutkan, nggih, oke, saya lanjutkan untuk judul yang ketiga dari Pak Takidin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam Mbak Aulia. Nggih, kita ini ya, Bapak, kita diskusi saja, nggih, terkait Ya, judulnya. ya, 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 Jadi di sini Bapak menyampaikan literasi budaya untuk meningkatkan sikap toleransi siswa sekolah dasar. ya, Nah, kita coba pisahkan MSO-nya nih, Bapak. Di sini temuannya itu ada di literasi budaya, betul, Bapak? ya, Literasi ya, budaya ini masuk ke dalam temuannya atau metodenya. tepat. Ya, Lalu to improve ya, ini kalau dalam bahasa Inggris, ya, to improve to dalam bahasa Inggris. improve gitu ya, untuk meningkatkan ini masuk ke dalam kontribusi risetnya atau Ya, signifikan. signifikan. Betul. Baru yang terakhir, ini sikap toleransi siswa sekolah dasar itu ternyata yang dipengaruhi oleh literasi budaya. Ya, Betul? Itu masuk ke dalam objektifnya. Nah, ya, sehingga dari judul ini itu sudah terlihat MSO-nya. Tinggal mana yang mau dijual, Bapak? Apakah mau metodenya dulu? Apakah mau objektifnya dulu? Mau yang saya mana, Pak? saran dari Mbak Aulia aja. Oke, Kak, Ya, apakah boleh disampaikan kesimpulannya, Bapak? Sedikit gitu ya, kita ya, gali kesimpulannya garis bahwa kesimpulan. Mm-mm. pemahaman literasi budaya yang baik itu dapat atau berhubungan dengan sikap toleransi siswa. Karena Oke, itu artinya ada pengaruhnya atau ada hubungannya gitu. oke. Gitu. Artinya temuannya nih ya, Pak, yang sepertinya harus dimunculkan di awal. Oh gitu ya. Metodenya, iya. Sehingga judul ini sudah bagus, Bapak. Ya, Bagus. Sudah muncul MSO-nya. Nah, bisa digunakan. Nanti bisa dilanjutkan. Kita lanjutkan ke keywordnya. ya, baik.
Oke, untuk keyword nanti Bapak Ibu jangan lupa tinggal dikasih koma literasi budaya. Itu ternyata bisa nggak? To improve ini seperti yang disampaikan Ibu tadi, bahwasanya kata optimalisasi, kata meningkatkan itu tidak bisa dijadikan keyword. Lanjut sikap toleransi ini juga bisa. Baru siswa sekolah dasar. Nah, nanti Bapak bisa tambahkan lagi terkait keywordnya yang mungkin cocok nih. Misalnya literasi budayanya tentang apa? Nah, itu dicantumkan di sini keywordnya. Misalkan terkait kebudayaan apa ya, literasi budayanya itu tentang apa gitu. Pokoknya Bapak tambahkan saja keywordnya. Sehingga Kesadaran budaya misalnya ya. kesadaran apa Bapak? Kesadaran budaya. Nah, bisa juga itu kesadaran budaya. Ya. Nah, sudah mantap ini Bapak, nanti bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Alhamdulillah. Terima Alhamdulillah. kasih, Mbak Aulia. Oke, sama-sama Bapak. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu, judul yang selanjutnya itu ada dari Ibu Latifah. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Kak. Oke, kita diskusi nggak Ibu? Saya izin copy paste dulu. Oke, siap. Di sini Ibu membahas terkait efisiensi dan efektivitas pembelajaran di era digital, studi kasus kreasi dan inovasi teknologi pembelajaran di tingkat SMP. Oke, kita coba berdiskusi dulu terkait kesimpulannya Ibu. Apakah boleh disampaikan Ibu kesimpulannya bagaimana? Ya, kesimpulannya ya peran teknologi itu sangat mempengaruhi efektivitas dalam pembelajaran. Oke, peran teknologi ya Bu. Ternyata Iya, peran teknologi itu mempengaruhi efektivitas pembelajaran. iya. Dari pengaruhnya itu, pengaruhnya terhadap efektivitas itu apakah terjadi peningkatan efektivitas atau penurunan? Peningkatan. Peningkatan ya, adanya Hmm, efektivitas tersebut ya di dalam iya, pembelajaran. Oke, di sini artinya Ibu temuannya itu adalah kreasi dan inovasi teknologi ya. iya betul. Adaptasinya ini ya, Hmm, pembelajaran. Kita copy dulu, ini adalah temuannya. Kemudian masuk ke dalam objektif. Yang dipengaruhi itu adalah siswa SMP ya, Bu ya. iya betul. Siswa SMP. Kita tuliskan siswa SMP terlebih dahulu. Siswa SMP. Lalu signifikannya tadi adalah peningkatan, adanya peningkatan efektivitas Efektivitas. untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, kita coba uraikan ya, Ibu. Yang mau dijual itu apakah temuannya atau signifikannya dulu? Temuannya, Temuannya, oke. Berarti kita tuliskan kreasi dan inovasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran pada siswa SMP. tapi kalau menurut Oke, kakak gimana bagusnya? oke. Coba kita signifikannya coba kita taruh depan ya, Bu. Nanti kita Oke, bisa bandingkan. ya. Peningkatan efektivitas pembelajaran siswa SMP melalui gitu ya, melalui adaptasi gitu ya, Bu. Misalkan Hmm. inovasi teknologi. Pendekatan aktivitas pembelajaran adaptasi inovasi teknologi. Nah, nanti Ibu, ini ada dua saran judul. Kalau ternyata yang ingin dijual adalah metodenya, itu judul pertama juga sudah bagus. Namun kalau ternyata yang ingin dimunculkan adalah peningkatan efektivitas pembelajaran, ini ternyata yang menjual nih. Yang menjual kita taruh di depan. Ibu lebih lebih suka yang mana? Yang atas atau yang bawah?
Yang atas, Yang atas ya, kayak teknologinya iya. oke, teknologinya yang kita jual. Sehingga kita ambil saja yang atas. Ini saya cantumkan saja. Nanti Ibu boleh ini ya memilih. Hmm, Ini studi kasus nggak Ibu? iya, studi kasus. Studi kasus. Tapi itu dari judulnya gimana? Sudah oke atau gimana? Sudah oke Ibu. Yang ini Bu. Ini Yang MSO-nya atas ya? sudah muncul. Iya, Oke. MSO-nya sudah muncul. Kalau seperti ini itu kurang terlihat MSO-nya sehingga kita bisa ubah menjadi seperti ini. Oke, Kreasi siap. saya beri tanda kuning ya supaya terlihat. Hmm. Oke, keywordnya baru nanti Ibu pastekan dari judul. Kita paste, lalu kita berikan tanda koma-koma tadi. Kita berikan tanda koma-koma. Kreasi, inovasi, ini kreativitas gitu ya. Kreativitas Hmm. bisa kreasi. Inovasi juga inovasi teknologi, koma. Ini juga bisa kreasi teknologi, koma, inovasi teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, kita delete saja ini untuk meningkatkan efektivitas. Masuk ke pembelajaran, kemudian koma, siswa SMP. Nah, seperti ini. Nanti ditambahkan saja keywordnya, Ibu. Ini sudah aman judulnya. Saran saya bisa menggunakan yang kuning-kuning ini. Oke. Oke, pertanyaan lagi nih Kak. Boleh Ibu, sangat Di boleh. situ kan kreasi dan inovasi teknologi. Artinya kan itu masih umum ya, kreasinya seperti apa, inovasinya seperti apa. Itu bagaimana? Apa Oke. perlu ditampilkan spesifik studi kasusnya misalnya LMS atau gimana gitu? Oke, Ibu. Kreasi dan inovasinya ini apakah ada spesifiknya, Bu? Teknologinya Eh, yang diadaptasi atau teknologi apa gitu? Apakah disebutkan? dalam studi kasus ada itu tentang LMS-nya. Oke. Teknologi LMS-nya, Bu. Iya, Oke. tapi kalau seandainya tidak dicantumkan nggak apa-apa ya. Misalnya judulnya seperti itu, ternyata yang kita bahas itu inovasi teknologi di bidang lain misalnya. Boleh. Mau diulangi, Ibu, pertanyaannya? Misalnya gini, ini kan kreasi dan inovasi teknologi itu kan umum ya. Betul. Nah sekarang kita ngambil judul ini, tapi pengen bikin jurnal baru lagi gitu loh. Tapi inovasi teknologinya di bidang lain, misalnya inovasi teknologi pembelajaran itu kan macam-macam ya. Ada Betul. media pembelajaran, ada evaluasi, dan lain sebagainya. Boleh nggak? Misal kita mau ngambil tentang media pembelajarannya begitu. Boleh, Ibu. Jadi kita pecah gitu ya, Bu, ya? Iya. Kita pecah sangat memungkinkan itu, Ibu. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu ternyata punya beberapa variabel nih, itu bisa kita pecah menjadi beberapa paper. Sehingga papernya tidak hanya satu, tapi bisa banyak. Iya betul, maksudnya dari satu judul ini ternyata bisa menghasilkan 5 paper misal Nah, boleh Ibu, sangat boleh. Iya, kita coba jadikan satu paper dulu. Tadi teknologinya tentang tentang LMS, LMS ya, misalkan ya, adaptasi, Learning Management System. adaptasi, learning, management system. Kalau seperti ini bagaimana, Bu? Adaptasi teknologi titik dua, learning management system untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran pada siswa SMP. Nah, muncul LMS-nya. Oh begitu ya. G. Berarti untuk judul pertama oke, judul kedua juga oke. Cuma Judul kedua juga oke. menurut kakak nih di antara dua judul yang lebih eye-catchingnya yang mana? Yang lebih eye-catching yang ini nih, Bu. Muncul LMS-nya. Oh Yang gitu, manajemen dimunculkan ya. sistemnya. Enggak. Jadi, oh ini adaptasi teknologi nih. Bagus ini. Hmm. Tentang apa Hmm. learning management system? Kita. Ini Oke, catching nih, Bu. iya Enggak. iya.
Oke. Jadi nanti kalau ada banyak variabel itu Bapak Ibu bisa pisah-pisah nih supaya apa papernya banyak juga. Ada 5 Oke, variabel kita bisa jadi 5 paper gitu. baik Kak, Oke, terima kasih. terima kasih juga Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu, judul yang Izin Kak, maaf, ya mohon boleh. maaf. Nanti untuk Word yang ini bisa di copy ini ya biar kita bisa melihat Sudah. contoh-contoh. Enggak. Bisa sekali Ibu. Nanti saya kopikan saya kirimkan Word-nya ke dalam Iya, grup. iya oke siap, baik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, sebentar. Judul selanjutnya itu ada dari Ibu Rima. Ini membahas terkait rehabilitasi perumahan. Selamat malam Ibu. Halo, selamat malam, Mbak. Oke, kita coba diskusi ya Ibu bersama. Di sini Ibu membahas tentang membandingkan konsistensi dalam peringkat rehabilitasi perumahan, evaluasi statistik terhadap metode SAW dan Marcos. Oke, Ibu apakah berkenan untuk menceritakan terkait kesimpulannya? Iya, jadi di sini saya membahas tentang decision making. Salah satu yang pembahasan tentang membantu dalam mengambil suatu keputusan. Metode yang saya gunakan di sini adalah metode SAW dan Marcos, di mana saya membandingkan kedua metode ini. Karena kedua metode ini adalah bisa dibilang dua metode yang saling berlawanan atau berbeda. Jadi kalau metode SAW ini metodenya lebih sederhana, dia hanya menjumlahkan antara bobot, jadi cuma penjumlahan. Nah, tapi kalau Marcos dia lebih ke membandingkan dulu antara kriteria, baru dia bisa melakukan penghitungan. Jadi di dua metode ini saya pengen melihat nanti dalam decision making ini dia akan menghasilkan suatu ranking Oke, perankingan hasil dari perankingan tersebut. Nah, di perankingan tersebut dia nanti akan berbeda tuh Mbak antara hasil dari SAW dan perankingan juga dari Marcos. Nah, saya mau mencek konsistensi dari perankingan kedua metode ini dengan menggunakan evaluasi statistik, di mana saya menggunakan tiga metode evaluasi untuk mencek akurasi dari perankingan ini. Saya menggunakan metode MSI, Spearman Rank, sama Kendall Tau. Nah, jadi dan tujuannya untuk menentukan rumah siapa nih yang paling relevan untuk dilakukan bedah rumah itu maksudnya. oke, terima kasih Bu. Di sini artinya temuannya ada di sini ya, metode SLW dan Marcos ini ya, Iya, evaluasi intinya. statistik ya. Kita masukkan ke dalam metodenya dulu. Dari kesimpulan tadi, ini adalah temuannya, ada di metodenya ini, dua metode ini. Lalu di sini kontribusinya itu adalah membandingkan. Dia membandingkan. Dia membandingkan antar dua metode ini. Kita masukkan di sini. Membandingkan. Baru ini masuk. Membandingkan konsistensi ya. Dengan konsistensi. Baru setelah itu ternyata yang dipengaruhi dari kedua metode ini adalah peringkatan. Peringkatan rehabilitas perumahan. Jadi kita masukkan ke objektifnya. Sehingga Bapak Ibu, nanti Ibu bisa menuliskan judul seperti yang sudah Ibu tulis. Ini sudah baik gitu. Atau Ibu juga bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini. Evaluasi statistik terhadap metode SAW dan Makros untuk gitu ya, membandingkan konsistensi peringkat rehabilitasi perumahan. Nah, bisa seperti ini, bisa yang sudah Ibu tuliskan di awal, atau juga boleh seperti ini. Tinggal yang mau dijual itu yang mana. Kalau ini yang mau dijual itu yang signifikannya ya dulu. Kalau yang ini yang ingin dijual adalah metodenya dulu, temuannya dulu. Sehingga nanti Ibu, ini juga sudah cukup bagus, saya rasa. Cukup bagus, cukup eye-catching gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan. Sudah Eh, ada MSO-nya. Bagaimana Ibu? ya, ya.
Saya untuk penghitungannya sudah saya lakukan sih Mbak, menguji akurasinya. Jadi kedua metode ini kan metode yang cukup berbeda, yang yang SAW yang sederhana, Marcos yang lebih kompleks penghitungannya. Jadi hasil yang sudah saya hitung dengan akurasi tadi, membandingkan akurasi dengan tiga metode tadi, hasilnya SAW dan Marcos ini hampir sama gitu. Jadi bisa dikatakan walaupun metode SAW dan Marcos ini bertolak belakang, tapi dia tetap menghasilkan akurasi perankingan yang cukup tinggi. Itu Oke. hasilnya, Mbak. Oke, oke. Cukup menarik ya Ibu ya. Nanti di judul bisa disampaikan seperti ini, baru nanti kan akan editor akan, wah ini menarik nih untuk dibaca. Ternyata setelah dibaca dari keduanya meskipun berbeda metode itu hasilnya mirip-mirip gitu. Ya, akurasinya cukup tinggi Cukup tinggi. dengan Oke. tiga penghitungan metode statistik tadi. Oke, oke. Seperti ini sudah bagus Ibu. Nanti bisa dilanjutkan. Sudah oke Ibu, sudah serak, mantap. Ya, ya rasanya evaluasi statistik dan rasanya, Pak. Oh, lebih Yang suka yang ini. Ini iya, juga boleh. Metodenya dimunculkan di awal ya. iya. Oke. Ini cukup eye-catching. Kalau mau yang metodenya dimunculkan di awal juga boleh. Yang penting Bapak Ibu itu sebenarnya harus mengandung MSO ini. Kita pisahkan dulu apakah sudah ada MSO-nya atau belum. Oke, karena Ibu lebih suka yang ini, kita coba pisahkan keywordnya. Yang pertama, evaluasi statistik. Ini bisa juga jadikan keyword. Izin Mbak, kalau dia kan utamanya kan dari metode SAW dan Marcos ini kan salah satu ilmu decision making nih Mbak. Oke, Gimana betul. kalau decision making itu yang kita jadikan yang pertama? Boleh, Saya boleh memang sengaja sekali. tidak memunculkan decision making tersebut karena saya Oke. lebih menjual yang ada metode ini gitu. Jadi Oke, dia merupakan bagian dari decision making gitu. decision making ya. Boleh Iya. sekali, Bu. Jadi nanti misalkan di dalam judul itu belum ada decision making, tapi ingin memunculkan keywordnya, itu boleh kita tulis. Sementara kita tuliskan seperti ini dulu. Mau diletakkan di awal, mau diletakkan di akhir itu tidak masalah. Nanti biasanya untuk keyword itu diurutkan berdasarkan abjadnya. Oh, Oke. Selanjutnya kita berikan tanda koma. Ya, metode SAW, metode Marcos. Untuk membandingkan kita hapus saja. Nah, langsung ke peringkat rehabilitasi perumahan. Ini bisa dijadikan keyword. Nanti bisa ditambahkan Ibu. Oke Ibu? ya, Oke. kasih Mbak. Sama-sama Ibu. Kita lanjut judul selanjutnya Bapak Ibu. Judul selanjutnya dari Ibu Atik. Selamat malam Ibu. Oke, Bu Atik. Ya, mungkin masih menghubungkan ya. Di sini Ibu Atik membahas terkait kesesuaian analisis ruang periode mixed density dengan metode Moyers pada suku Jawa di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini Bapak Ibu, eh, kita lihat metodenya, temuannya adalah metode Moyers ya. Metode Moyers, kesesuaian analisis ruang periode mixed Maaf, density. Mbak. Oh, Nje, selamat malam Ibu. Maaf, saya di jalan. Oh iya, enggak tidak apa-apa Ibu. Apakah bisa kita berdiskusi atau Ibu masih dalam perjalanan? Masih dalam perjalanan, oke. Oke, jika masih dalam perjalanan mungkin kita Maaf di jalan ini. oke, kita bahas Saya datang ya. pergi koan ininya. Wifi apa? Oh iya, kok sinyalnya ya Bu Jaringannya. ya? Oke. Jaringannya. Oke, tidak apa-apa Ibu. Kita coba bahas ya Bu ya. Di sini Iya. ada kesesuaian analisis ruang periode mixed decision dengan metode Moyers pada suku Jawa di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di sini yang dipengaruhi itu adalah suku Jawa di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini kan spesifik tempat nggih Bapak Ibu, sehingga kita harus mencantumkan karena masih terkait dengan suku gitu.
terkait dengan suku itu kita cantumkan. Biasanya yang dicantumkan itu terkait suku, terkait agama gitu. Biasanya kita masukkan, detailkan. Baru setelah itu metodenya itu adalah ini ruang periode mixed decision dengan metode Moyers. Ini masuk ke dalam temuannya Ibu atau yang mempengaruhi signifikannya. Eh, Oke, bagaimana Ibu? boleh. Itu analisis ruang itu jadi satu, Mbak. Oh, analisis ruang ini menjadi satu ya. Jadi kita mau analisis ruang Mm-mm. pada periode gigi bercampur lah isinya gitu. Oke, Periode pada gigi bercampur. dengan metode eh, ini ya, Bu ya. jadi analisis ruangnya dengan metode Moyers itu kan itu bagi Kaukasoid nggih. Nah, itu apakah sesuai enggak untuk yang suku Jawa gitu loh Oke. maksudnya. Mm-mm. Daerah istimewa Yogyakartanya ini spesifik di sini ya, Bu ya? Iya, karena suku Jawa kan ada yang di Jawa Barat, Jawa Tengah gitu toh. Oke, oke, Jawa oke. Timur nggih. Oke. Jadi di sini kita masukkan, nggih, ternyata metodenya itu dari analisis ruang sampai dengan metode Moyers-nya. Baru Iya, kontribusinya itu adalah penyesuaian ini ya, Bu. Apakah sesuai iya, atau tidak ini gitu ya, nggih. analisisnya. Ini masuk ke Kan dalam mm, signifikannya, kesesuaian. mm. Sehingga Ibu judulnya ini juga sudah cukup bagus nih, sudah ada MSO-nya. Hanya saja Ibu, apakah yang ingin dijual itu signifikannya dulu, kesesuaiannya dulu. Iya, Kesesuaiannya dulu ya, ingin dijual. Nggih. heeh. Sehingga ini Karena salah, ya, bagaimana Ibu? maksud saya, karena metode Moyers itu sudah lazim dipakai. Toh, Mm-mm. tapi beberapa penelitian di negara-negara lain, di Mm-mm. beberapa negara itu kok tidak sesuai untuk ukuran orang-orang di beda-beda negara, nggak tahu, Mbak. Nah, Nah, oke. terus kita mau lihat kalau untuk di Jawa itu sesuai nggak gitu. Oke. Ternyata ini ada kesesuaian gitu ya, Bu ya, fenomenanya. Hasilnya tidak. Hasilnya tidak. Oke, kita tulis seperti Heeh. ini dulu saja. Karena ini Anjir. menarik ya, Ibu. Menarik, nanti Oh, ternyata iya. di hasil itu justru sama dengan fenomena yang lain ya. Iya. Tidak begitu ya. Oke, ini cukup menarik judulnya. Sudah bisa dilanjutkan. Baru kita masuk Anjir. ke keywordnya, Ibu. Masuk ke keyword. Anjir. Keyword. Nah, tinggal kita berikan tanda koma ini. Kesesuaian analisis. Analisis ruang. Analisis ruang itu bisa Ruang. kita Heeh. jadikan keyword, koma, periode mix dan Titon gitu ya. Itu. Insting. Oke, metode Moyers, koma. Nah, suku Jawa kita berikan tanda koma. Baru daerah istimewa Yogyakartanya kita delete saja. Nah, nanti kan agak susah ya, Bu, untuk ke spesifik suku Jawa, DIY itu akan susah. Sehingga keywordnya kita buat suku Jawa dulu secara umum. Mau tanya, boleh, Mbak? Boleh, boleh sekali. Jadi, kalau yang di judul DIY-nya itu dihapus apa enggak sebaiknya? Atau Nah, nanti diinklusi aja? oke. Apa pembatasan aja? Oke. Sebaiknya Mm-mm. ini dihapus dulu, Ibu, DIY-nya. Ya kan, karena sudah menyebutkan Oh, suku iya. Jawa ya. Nanti kita jelas di bagian research metodenya. Ternyata suku Jawanya ini spesifik nih di daerah istimewa Yogyakarta. Oke. Sehingga kita Iya. hapus dulu saja. Karena judul terlalu panjangan juga Iya. kadang ini ya, Bu Oke. ya. Ya, tidak baik kalau terlalu panjang. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Maaf saya putus-putus. Enggak apa-apa, Oh, enggak putus, nggih, Ibu. nggih. Lancar ini, lancar sekali suaranya. Oke, saya lanjutkan ya, Pak Mulawarman. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Oke, saya Nggak bisa on cam ya. enggak apa-apa, Bapak. Ya, Oke, kita bahas saja ini judulnya. Kita itu Indonesia. judul sementara ya. Judul sementara nggak masalah. Ya. Nanti untuk judul misalkan bahwa Ibu penelitiannya ternyata belum selesai gitu, ingin diubah, itu juga nggak masalah. Karena kan judul
kembali lagi pada penelitian Bapak Ibu. Harus Ya, sesuai karena nih. saya melihat baru sekarang saya paham kalau MSO. Nah, ya, MSO itu kuncinya itu di situ, Setelah Pak. saya melihat MSO, kayaknya judulnya saya ubah gitu. Oke, ini baru saja diubah berarti, Pak. Iya benar. Iya. Oke, di sini nih. Untuk asuransi, pemodelan LTSM dan Kopula, Itulah. ya, dalam prediksi curah hujan. Ini temuannya ya, Pak ya? Temuannya di asuransi parametrik. Oh, justru di sini, asuransi Ya, parametriknya. Ini yang betul. mempengaruhi pemodelan ini. Saya cerita Atau, dulu ya. enggak, boleh. Eh, Tujuannya itu yang Enggak? pertama itu menghitung peluang kerugian. Oke, menghitung peluang kerugian. Setelah didapat Kemudian, peluang kerugian. Nah, dalam menghitung peluang kerugian, saya gunakan Kopula. Kopula, oke. Kemudian, Bapak? Setelah didapat peluang kerugian, Nah, kemudian dari data curah hujan ya, datanya oke, itu ada 3, curah hujan, gelombang panas, sama kelembaban. oke. Kemudian, Terus setelah didapat peluang, baru dimasukkan untuk menghitung asuransi parametrik. mm, oke. Jadi hasilnya nanti sebuah nilai premi. Sebuah nilai ya, Pak ya. Ya, Nilainya itu, hasilnya itu, hasil nilainya bagaimana, Bapak? nilainya nanti rupiah gitu. Rupiah ya, asuransi Ya, parametrik. Oke. ya, Kalau yang saya tangkap, pemodelan LSTM dan Kopula ini, ya mungkin STM bisa diganti dengan teori nilai ekstrim. teori Enggak, nilai ekstrim. nilai ekstrim ya. Eh, Kita hapus berarti ini, Pak. Kenapa? Teori nilai ekstrim seperti ini. Ya, ya betul. Oke. Extreme value theory. Mm-mm. Dan kopulanya masih ada. Di, digabung dengan Kopula. Oke. Oh, ada Jadi karena integrasinya ini ya. ya Oke. integrasinya. Oke. Pada dasarnya mengintegrasikan dua Dua model model ini ya, Pak ya. untuk menghitung probability, kemudian didapat nilai probability-nya dimasukkan untuk menghitung asuransi Asuransi. parametrik. Oh ya, Dapatlah oke. nilai rupiah. Gitu. Oke. Oke, saya sudah memahami, Bapak. Artinya mengintegrasikan ini masuk ke kontribusi risetnya atau signifikannya gitu ya. Mengintegrasikan dua Mungkin pemodelan. itu yang saya bingung menempatkannya di mana gitu. Oke, pemodelan ini kan yang digunakan untuk nantinya menghitung asuransi parametrik ini ya, Pak ya. Artinya pemodelan Ya, artinya pemodelan ini dia nanti akan mempengaruhi perhitungan asuransi parametrik. Betul seperti itu, Bapak? betul, Betul. betul, betul, betul. Nah, ketika dia mempengaruhi suatu objek gitu ya. Ini kan mempengaruhi nih. Dia masuk Kenapa? ke dalam, jadi pemodelan teori ini masuk ke dalam metodenya. Karena apa? Karena dia mempengaruhi perhitungan asuransi parametriknya. Tadi kan Ya, metode ya, itu adalah betul. temuan yang mempengaruhi, gitu Pak. Dia mempengaruhi. Sehingga ini masuk ke dalam metodenya. Nah, ini Oke. sesuatu yang mempengaruhi penelitian. Baru, Artinya setiap model itu pasti itu metode ya. ya betul. Belum tentu Pak. Ya. Setiap model itu belum tentu metode. Nanti bisa dipastikan Oh, dulu. Apakah model oke. itu mempengaruhi penelitian Bapak atau tidak? Jadi nanti dilihat dulu. Ternyata model ini, dia mempengaruhi asuransi parametriknya. Ya, mempengaruhi nilai. Nah, mempengaruhi nilainya. Sehingga itu bisa kita Ya, jadikan sebagai metode. ya, oke. Baru asuransi parametrik inilah hal yang dipengaruhi dari adanya integrasi pemodelan itu. Nah, karena dia dipengaruhi gitu ya, dipengaruhi sehingga masuk ke dalam objektifnya. Tujuan. Tujuan. Jadi untuk mencari metode signifikan itu Bapak Ibu tanyakan pada diri Bapak Ibu.
dari judul ini apa sih yang mempengaruhi? Ternyata yang mempengaruhi adalah pemodelannya, mempengaruhi penelitiannya, gitu ya. Itu pemodelannya. Lalu Oke. apa sih dari pemodelan ini apa yang dipengaruhi? Ternyata yang dipengaruhi adalah asuransi parametrik. Sehingga ini kita letakkan ke objektifnya. Oke. Lanjut, Bapak tanyakan lagi kontribusinya kira-kira apa ya gitu. Ternyata kontribusinya di sini kita mengintegrasikan dua pemodelan. Gitu Bapak. Bisa Oke. diterima nggih Bapak? Ya. Ya. Paham, paham. Nah, oke. Karena MSO. Betul, MSO itu bisa dibolak-balik Bapak. Mau Ya, pemodelannya MSO. dulu, Jadi apa nilai hari ini itu MSO. MSO. Nanti sampai besok keinget nih Pak MSO. Benar, betul. Nanti kalau ada orang nanya tentang ini, oh, MSO. Betul. Jawab saja Pak MSO kuncinya. MSO ya. Barang baru. Oke, barang baru nih. Baru nanti Bapak Eh, pisahkan keywordnya. Oke. Oke, kita coba ya Bapak. Ya, Pemodelan teori nilai ekstrim. Ini kan jadi satu ya. Dia ya, pencariannya nanti jadi satu. Kita berikan koma. Kopula ini juga model ya Bapak? Pemodelan nggih? ya. Nah, kita tulis pemodelan kopula. Koma. Lalu prediksi curah hujan juga bisa atau mau langsung curah hujan. Curah hujan aja. Curah hujan. Curah hujan, koma, asuransi parametrik. Nah, sudah Parametrik. bagus ini Bapak. Asuransi parametrik baru nanti ditambahkan lagi. Jadi pelajaran hari ini MSO ya, Bu. Betul, betul, MSO betul. Saya bisa tadi waktu dibolak-balik. pas lihat sebetulnya sudah paham. Jadi dengan judul yang cukup banyak saya himpun, saya coba-coba ketemu MSO-nya. Jadi bisa diganti-ganti gitu ya. Nggih, betul. Bisa dibolak-balik. Oke. Atau ya seperti judul yang Iya, ilmu betul. pertanian tadi, nggih, Bu. Itu bisa diberikan tanda tanya gitu ya. Jadi, monggo, monggo saja. Bisa ditampilkan lagi yang tadi, Mbak ya. Ini saya mau print screen dulu sebentar ya. Oh, yang ini, yang judul Bapak. Oke, boleh Bapak. Ya, Nanti kan Bapak Ibu juga boleh akan nanti. kami share Microsoft Word-nya ini. Jadi jangan khawatir nggih Bapak Ibu. Sebentar, sebentar. Nah, ini nih, sebentar ya. Nggih, Soalnya kan boleh. ini bisa saya jual nih. Iya, MSO-nya ini, Pak. Kan dijualnya bukan ini ke perusahaan asuransi masalahnya. Gimana, Bapak? Ya, jadi ini kan sebuah penelitian yang proposalnya saya ajukan ke perusahaan, ke Oh, OJK. iya, iya. Jadi Nanti kalau terlihat dia ya, Pak, setuju, MSO-nya. ya betul tujuannya gitu ya. Iya, jadi Oke, terima kasih Mbak ya. nggih, terima kasih juga Bapak. Jadi judulnya itu ada polanya gitu ya. Ketika kita Betul. meyakinkan perusahaan, oh ini ada polanya nih Bapak Ibu di sini metode signifikan objeknya. Nanti Bapak Ibu bisa jual judulnya. Oke, saya lanjut nggih Bapak Ibu. Judul yang ke-8, itu masih ada beberapa judul sehingga kita coba bahas dulu judul yang selanjutnya. Ini dari Ibu Sungkawati. Ibu Iya, Mbak. Sungkawati. Faktor-faktor yang membentuk literasi penilaian guru bahasa Inggris, pengalaman, pelatihan, dan sikap terhadap penilaian berbasis teknologi. Nah, ini ternyata di paper Ibu ini ada 3 variabel ya, pengalaman, pelatihan, dan sikap. Betul, Ibu? Iya, Mbak. Nah, ini bisa dipisah menjadi 3 paper. Hmm. Nah, menarik kan, Ibu? Bisa kita pisah menjadi 3 paper. Misalkan Ibu ingin membahas terkait pengalamannya dulu deh, pengalamannya. Nah, pengalaman terhadap ini ya, penilaian berbasis teknologi. Oke, sebelum kita pisah, Ibu bisa bahas sedikit saja terkait kesimpulannya secara singkat begitu, Ibu? Ya, jadi ketiga faktor pengalaman, pelatihan, dan sikap ini membentuk asesmen literasi terhadap guru bahasa Inggris, terutama penilaian berbasis teknologi. Oke, penilaian berbasis teknologi utamanya di sini ya, Bu ya. Iya. Oke. Kemudian misalkan kita ambil dari pengalaman nih. Nah, dari pengalaman itu apakah ada kan di sini kan dia membentuk literasi penilaian guru bahasa Inggris ya, Bu. Iya, Mbak. Ini dari adanya pengalaman itu apakah meningkatkan li- literasi penilaian guru bahasa Inggris atau bagaimana kontribusinya?
Dari variabel pertama, pengalaman. Iya. Pengalaman terhadap eh, penggunaan penilaian berbasis teknologi itu membentuk pengalaman literasi. Penilaian literasi. Membentuk penilaian literasi itu ya. Oke, Iya, kita coba tuliskan dulu. Pengalaman terhadap gitu ya, Bu. iya. Terhadap penilaian, terhadap penggunaan penilaian atau apa tadi? Terhadap penggunaan penilaian berbasis teknologi. Penggunaan penilaian berbasis teknologi, penilaian untuk membentuk literasi penilaian Guru. guru. Nah, bahasa Inggrisnya ini jika kita hilangkan dulu, apakah bisa, Ibu? Boleh. Nanti kita spesifikkan di bagian research method. Iya, Mbak. Nah, ini kita bisa pecah ini, Bu. Ini judul pertama. Nanti judul kedua terkait pelatihan. Judul ketiga terkait sikapnya. Nah, di sini kita bicara lagi, kita perdalam. Untuk membentuk ini, apakah bisa dispesifikkan, Ibu? Membentuknya itu bagaimana? Apakah dia semakin, apa ya? Jadi, Mbak, penelitian saya ini kan yang mau saya jual adalah penggunaan metodologi SMPLS-nya. Jadi, membandingkan 3 faktornya itu sekaligus, Mbak. Oh, ketiganya. Memang Ibu Iya, Mbak. ingin membandingkan ketiganya secara langsung. Iya, Mbak. Oke. Artinya tiga ini tidak bisa dipisah ya, Bu ya? Tidak bisa, Mbak. Tidak bisa dipisah. Oke, kalau tidak bisa dipisah tidak apa-apa. Kita hapus saja. Kita coba lagi. Jika seperti ini, Bu. Nah, kita pisahkan dulu metodenya. Temuannya di sini adalah ini ya, pengalaman, pelatihan, dan sikap terhadap penilaian berbasis teknologi. Ini adalah temuannya. Ketiga hal ini yang nantinya akan mempengaruhi literasi penilaian guru bahasa Inggris. Iya, Mbak. Apakah benar seperti itu, Ibu? Iya, Mbak. Oke. Ini masuk ke dalam metodenya terlebih dahulu. Ternyata yang dipengaruhi adalah literasi penilaian guru bahasa Inggris. Masuk ke dalam objektifnya. Baru signifikannya adalah untuk membentuk ini. Membentuk. Iya. Kan di sini. Nah, faktor-faktor ini kita hilangkan saja, Ibu. Sehingga nanti bisa juga dituliskan seperti ini, Bu. Membentuk literasi guru bahasa Inggris. Titik 2, pengalaman, pelatihan, dan sikap terhadap penilaian berbasis teknologi. Jadi nanti kan memang ada faktor-faktornya. Nah, faktor-faktor ini kita jelaskan di dalam saja. Judulnya lebih eye-catching yang mana, Ibu, menurut Ibu? Yang bawah atau yang atas? Yang baru, Mbak, yang bawah. Oke, nah ini bisa kita gunakan. Yang penting sudah terlihat MSO-nya. Iya, Mbak. Baru nanti setelah itu Ibu sampaikan keyword. Iya. Keyword kita copy dulu. Lalu kita pastekan. Nah, di sini literasi penilaian, koma. Nah, ini bahasa Inggrisnya tadi bisa dihilangkan ya, Bu ya? Kita coba Iya, Mbak, hilangkan ya, Mbak. dulu. Nah, lebih general, membentuk literasi penilaian guru. Pengalaman, pelatihan, dan sikap terhadap penilaian berbasis teknologi. Nah, bagus sekali nih, Bu, judulnya. Baru kita, ini, bahasa Inggrisnya kita hilangkan. Guru, koma. Faktor pengalaman, pelatihan, dan sikap. Nah, nanti sementara kita jadikan keyword dulu, tapi sepertinya agak sulit ya, Bu, untuk mencari keyword ini, pengalaman, atau ini pengalaman guru, begitu, Bu, yang dimaksud. Iya, Mbak. Pengalaman guru, nah kita ginikan saja. Pelatihan guru, sikap
guru penilaian berbasis teknologi. Teknologi. Seperti ini keywordnya. Nanti keyword bisa dirombak sehingga Ibu bebas berkreasi sekali di bagian keyword. Mau ditambahkan boleh, tapi sebaiknya jangan dikurangi dulu. Cantumkan apa yang ada dulu, baru nanti setelah di pertemuan ketujuh itu kan kita pencarian jurnal tujuan. Kita sesuaikan kembali dengan yang diminta oleh jurnal tujuan. Gitu Ibu? Iya, Mbak. Terima kasih banyak, Oke, Mbak. sama-sama Ibu. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Yang kesembilan nih ada dari Ibu Desieti. Iya, Mbak. Nah, ini tanda tanya ya, Bu ya, pakai tanda tanya. Ini salah satu model judul juga, Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu ingin memberikan tanda tanya nih di dalam judulnya. Bukti dari saham syariah Indonesia dan Malaysia. Nah, di sini ESG disclosure mempengaruhi profitabilitas gitu ya. ESG disclosure ini masuk ke dalam metodenya, temuannya. Apakah betul, Ibu? Ya benar, Mbak. ESG disclosure yang mempengaruhi Yang dipengaruhi adalah profitabilitas, profitabilitas, kemudian signifikannya ini kalau dari judul ini Ibu menyampaikan mempengaruhi ini ya Bu ya, pengaruhnya. Oke, kita bedah dulu. Pengaruhnya ini bagaimana Ibu? kalau secara teori pengaruhnya itu meningkatkan itu, Mbak. Meningkatkan ya. Oke, berarti adanya peningkatan. Ya. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu mencantumkan kata mempengaruhi, itu eh, kita ubah dulu ke yang spesifik seperti yang disampaikan Ibu. Peningkatan ini ya. Sebentar, kita rombak menjadi judulnya Ibu itu boleh. Misalkan ingin ada tanda tanya ya. Bukti dari saham syariah Indonesia dan Malaysia. Titik dua, apakah ESG disclosure meningkatkan profitabilitas gitu ya. Nah, ini juga cukup menarik Ibu, profitabilitas. Nah, jadi kan di sini titik dua tanda tanyanya kan di belakang deh biasanya Bu. Kalau seperti ini kan sepertinya agak mengganjal gitu ya di tengah. Oh, Kita ubah yang di belakang. Bukti dari saham syariah Indonesia dan Malaysia titik dua, apakah ESG disclosure itu meningkatkan profitabilitas? Tanda tanya. Nah, ini kan masih jadi pertanyaan iya, nih, meningkatkan apa enggak nih? Nanti iya. Ibu bahas di dalam papernya. Oh, ternyata ada peningkatan. Seperti itu. Sehingga kata mempengaruhi ini sebaiknya kita ganti dengan kata peningkatan. Bagaimana, Ibu? Oke, oke, Mbak. Oke, kita buat keywordnya. Mbak, saya nanya, saya Boleh, ada dua monggo. dua judul paper lagi. Nanti bisa diskusi ini nggak, Mbak, sama Mbak Uli? Boleh nanti judul yang kedua kita diskusikan di WA nggih, Bu, nggih? Nah, iya, iya. Oke, yang penting judul Oke. Ibu dapat satu judul dulu. Iya. Di judul Oke, kedua kita makasih diskusin. Mbak Oke, Aulia. sama-sama Ibu. Nanti Bapak Ibu juga misalkan ingin dua judul gitu bisa. Kita diskusi lewat WA nggih, Bapak Ibu. Kemudian kita breakdown dulu keywordnya. Saham syariah, koma. Indonesia, Malaysia ini boleh dicantumkan, boleh dihapus karena tempat ya, spesifik kita hapus dulu sementara. Lalu ESG disclosure ini bisa, sangat bisa karena metodenya profitabilitas. Nah, yang terakhir adalah profitabilitas. Oke, nanti ditambahkan lagi Ibu, misalkan terkait ekonomi ya. Nah, itu bisa dimasukkan. Mbak mau nanya, ini Oke. keyword ini ada batasannya nggak, Mbak? Itu kalau kita publish itu jurnalnya ada membatasi nggak itu berapa keyword? Oke. Untuk keyword itu
Biasanya memang jurnal membatasi, Ibu. Hanya saja sekarang saat ini mulai dari judul sampai dengan keyword kita jangan batasi dulu. Baru nanti kita sesuaikan di akhir. Gitu, Ibu. Bisa diterima nggak, Ibu? Ada batasan, tapi nanti sementara kita jangan batasi dulu dalam membuat keyword. Kita sesuaikan lagi nanti di akhir. Sesuai dengan jurnal tujuannya. Oke, Mbak. Makasih, Oke, Mbak. sama-sama, Ibu. Oke, saya lanjut nggih, Bapak Ibu. Judul selanjutnya dari Bapak Joni. Iya, Mbak. Wah, ini Bapak Ibu judulnya sudah bagus-bagus ini. Sudah nyolok moto ini. Pak Joni ya, kita coba bahas dulu. Tapi coba kita bahas MSO-nya bagaimana. Terpinggirkan di lahan sendiri. Dampak sosial, ekologis, dan strategis adaptif nelayan teripang di Tambea. Oke, kita pisahkan MSO-nya. Terpinggirkan di lahan sendiri ini masuk ke dalam keterangan ya, tambahan, kalimat tambahan. Kemudian yang kedua itu s- sosial, ekologis, dan strategi adaptif nelayan teripang di Tambea Indonesia. Metodenya temuannya di sini adalah ini apa ya? Dampak sosial, ekologis, dan strategi adaptif. Iya, Betul? Ini temuannya. iya, Mbak. Iya, betul. Betul. Temuannya di sini. Kemudian nelayan teripang ini masuk ke objektifnya yang dipengaruhi. Nah, di sini Bapak kan nelayan teripang itu kan Bapak menyebutkan spesifik di Tambea Indonesia. Ini kita hilangkan dulu, boleh Iya, Bapak? Nanti kita perdalam di siap. bagian Silakan, Mbak. research methodnya. Kemudian yang belum muncul itu adalah signifikannya atau kontribusinya. Nah, dampaknya itu apa, Pak? Dampak dari adanya sosial ekologis ini terhadap nelayan itu apa? Apakah nelayan ini Eh, menjadi kurang akses di lahan gitu atau bagaimana? Betul, kurang akses di lahan, kemudian ekonominya menurun karena pencemaran tripang dari limbah nikel. Oke. Jadi ada dua dampak ya, Pak. Ekonomik dan juga Iya, lebih ke ekonomik atau lebih ke lahan, Bapak? eh, sebenarnya dua-duanya karena kan pertama lahannya rusak sehingga menyebabkan ekonominya menjadi menurun. Pendapatan mereka menurun karena teripang tidak bisa hidup dengan baik sehingga ekonomi mereka menjadi turun karena penurunannya hampir 50% terhadap pendapatan mereka. Oke. Oke, berarti artinya penurunan ya, Pak ya, signifikan. Iya, Penurunan pendapatan. pendapatan. Iya. Ah. Jadi nanti bisa ditambahkan seperti ini Bapak. Ini judulnya cukup eye-catching ya. Kita kapitalis. Kita copy dulu. Ya. Sebentar. Ada perbaikan sedikit saja Bapak. Terpinggirkan di lahan sendiri. Titik dua. Dampak sosial, ekologis, dan strategi adaptif. Sebentar. Penurunan pendapatan nelayan teripang. Yang mau dijual yang metodenya dulu atau signifikannya dulu, Pak? Penurunan pendapatannya dulu atau dampak Signifikannya dulu, Pak. signifikannya dulu ya? Iya. Penurunan pendapatan Karena kan nelayan saya dari latar belakang ekonomi. teripang. Kedua, dampak sosial, ekologis, dan strategi adaptif. Penurunan pendapatan nelayan teripang, misalkan dalam penurunan pendapatan nelayan teripang dalam konteks begitu ya Pak ya? Baik. Dalam konteks sosial, ekologis, dan strategis adaptif. Terpinggirkan di lahan sendiri, titik dua.
Penurunan pendapatan nelayan teripang dalam konteks sosial, ekologis, dan strategi adaptif. Seperti ini, Bapak. Baik, oke, Jadi terima kasih Mbak. signifikannya muncul gitu ya, terlihat Iya, di sini oke, penurunan siap, pendapatan. siap. Ya, Mbak. Baru nanti Bapak buat keywordnya. Keyword, ya. Betul. Keywordnya kita copy dulu dari judul, baru kita pastekan. Tinggal kita berikan koma-koma. Terpinggirkan di line sendiri, ini kan hanya tambahan. Kita langsung Siap. garis saja. Ya. Penurunan pendapat, ini kurang pendapatan. Pendapatan. Penurunan pendapatan, koma. Itu juga bisa. Atau pendapatan nelayan, langsung gitu saja. Pendapatan nelayan, koma. Nelayan Ya. teripang, Mulai koma. Rifan. Sosial ekologis, kita berikan koma, baru strategi adaptifnya. Nanti Bapak tambahkan lagi boleh. Misalkan terkait perikanan ya, ekonomi perikanan gitu ya. Itu bisa ditambah. Ya, Monggo saja. Oke, Bapak. terima kasih. Nggih, Ya, terima sama-sama, kasih Mbak. Bapak. Ya. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Judul yang selanjutnya itu dari Pak Saiful. Iya, Nah, iya Mbak. psikoterapi Islam berbasis tasawuf. Psikoterapi Islam berbasis tasawuf, model integratif untuk konseling spiritual. Oke, di sini metodenya itu adalah temuannya itu psikoterapi Islam berbasis tasawuf, nggak Pak? Iya, betul. Oke. Itu yang mempengaruhi Ini yang dipengaruhi adalah untuk konseling spiritual. spiritual. Nah, signifikannya itu kontribusinya bagaimana Bapak? Jadi dengan adanya Eh, pengaruh dari ini itu pengaruhnya ke konseling spiritual itu dalam bentuk apa? jadi dalam bentuk penanganannya itu berarti landasannya berbasis tasawuf itu, Mbak. Maksudnya kan kalau psikoterapi biasa atau Islam yang biasa itu kan banyak banyak sekali basicnya. Oke, Misalnya kita ambil psikoterapi Islamnya berbasis Quran misalnya. Mungkin dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau ini basisnya tasawuf. Tasawuf itu kan seperti apa? eh, Pendekatan diri kepada Tuhan segala macam. Jadi signifikannya jadi ketika konseling itu yang diselipkan itu memang pendekatan tasawufnya gitu. Sehingga orang tidak hanya sembuh dengan kejiwaannya tapi dengan itu juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan gitu sekaligus. Itu sih sebenarnya. oke. Artinya dengan adanya eh, model ini, psikoterapi Islam ini, dia meningkatkan mental gitu ya, Pak. Meningkatkan mental dan juga meningkatkan kedekatan terhadap Tuhan. Ya, ya itu plusnya. Selain kejiwaannya tertangani, kedekatannya dengan ibadahnya segala macam itu lebih baik lagi. Oke, Karena basisnya itu tasawuf. tasawuf tadi ya, Pak ya. Berarti Iya, untuk meningkatkan, kalau dibahas terkait kesehatan mental saja kurang ya, Pak ya? iya, mungkin untuk meningkatkan spiritual juga ya. Apa ya? Oke. Kesehatan mental dan spiritual gitu ya Pak ya, bahasanya spiritual. Iya, bisa. Kalau mental kan memang kejiwaan ya. Kalau spiritual kan berkaitan dengan ibadah Oke, atau dan lainnya. kejiwaan dan spiritual ini ya Pak ya, untuk meningkatkan kejiwaan dan spiritual ya, physiotherapy. Oke, gini bisa Bapak, kita nanti sarannya bisa seperti ini Bapak Ibu. Psikoterapi untuk meningkatkan, langsung untuk meningkatkan kejiwaan dan spiritual. Begini Bapak, bisa diterima nggak Bapak judulnya?
Bagaimana Bapak? Eh, Sebenarnya sih begini, Mbak. Oke? Kan kalau psikoterapi kan tentang ini ya, terapi kejiwaan. Iya betul. Banyak banyak kita kenal cara-cara di Barat, gitu. Nah, ternyata ketika kita lihat di tasawuf pun sebenarnya sudah banyak juga cara yang diterapkan dalam Islam seperti itu. Nah, ini usahanya ini mau diintegrasikan sehingga misalnya psikoterapi yang di Barat tapi basisnya tasawuf itu pun bisa gitu. Ini pendekatan baru dalam konseling gitu sih sebenarnya. Oke. Ini Nah, integrasi itu. integratifnya harus muncul nih berarti Ya, ya. Model integratifnya itu. integratif seperti ini Pak, model integratif psikoterapi Islam berbasis tasawuf untuk meningkatkan kejiwaan dan spiritual. Oh iya iya, Sudah model cukup integratif. ya, ada kata Bisa bisa. integratifnya. Ini harus sebaiknya muncul begitu ya Pak. Keywordnya Iya baru iya. kita buat model eh, integratif psikoterapi. Sebentar, model integratif psikoterapi ini barangkali nanti bisa dicari. Lalu psikoterapi Islam, koma masuk ke, aduh sebentar, tasawuf, koma kejiwaan, koma spiritual. Nah, ini kita bisa tambahkan juga meningkatkan kualitas kejiwaan dan spiritual. Kualitas. Oke, Bapak. Baik baik, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Kita lanjutkan lagi, Bapak Ibu, judul yang selanjutnya. Bapak Janti Hidayat, selamat malam, Bapak. Ibu, Oh, iya. bukan Bapak, Ibu. Enggak. Mohon maaf, Ibu. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu. Hmm. Model integratif psikoterapi Islam Oh, berbasis. Oh, oke, oke. bukan. Hmm. Belum tercopy ternyata. Hmm. Kita copy dulu. Mohon maaf, Ibu. Status keberlanjutan permukiman di kawasan periurban metropolitan. Nah, di sini temuannya itu ada di status Status keberlanjutan ya, keberlanjutan. Iya, iya. permukiman. Ini temuannya. Lalu Hmm. yang dipengaruhi itu adalah kawasan Kawasan periurban. Nah, signifikannya nih, Bu, belum muncul. Bagaimana, Hmm. Bu? Untuk kontribusinya itu apa? Atau, Nah, oke, monggo, monggo, Ibu. ya, jadi gini, kan kita tahu bahwa perkembangan kota itu dia akan mempengaruhi eh, perkembangan perumahan di sekitar pinggiran kota, periurban itu. Nah, itu ada kecenderungan itu tidak berkelanjutan, gitu, tidak berkelanjutan. Nah, makanya dari situ kita ingin melihat bagaimana sebenarnya status keberlanjutannya agar wilayah yang perumahan di periurban itu dia jadi sustainable development. Jadi pembangunan jadi sustainable gitu. Itu biasanya diakibatkan karena perkembangan yang sprawl, urban sprawl gitu lah. Perkembangan yang tidak terkendali gitu. Seperti itu rencananya sih. Nah, untuk melihat perkembangan yang tidak terkendali itu, kita melihat ini apa perubahan penggunaan lahannya. Perubahan penggunaan Perubahan lahannya. penggunaan lahan Jadi gitu. ya, Terus jadi kalau- kita akan mengecek perubahan penggunaan lahannya. Itu kan oh dia sangat cepat kemudian ternyata menyebar ya kan urban sprawl nah sehingga menyebabkan perkembangan itu tidak mengarah ke tidak berlanjutan makanya saya ngecek status keberlanjutannya agar nanti di kawasan periurban itu bisa dikendalikan menjadi uh, sustainable development settlement itu sustainable development gitu Ya, oke. Berarti arahnya nanti ke sustainable development settlement development. sustainable settlement development Apa, Ibu? Mohon izin? Sustainable uh, sustainable settlement development. Jadi pembangunan perumahan yang berkelanjutan. pembangunan perumahan Perumahan yang berkelanjutan yang berkelanjutan. atau permukiman di sini ada permukiman ya. Settlement, settlement. Nah, nanti ini kan arahnya ke sini ya, Bu ya, untuk pembangunan perumahan yang berkelanjutan ya. Nah, ini kita munculkan saja di depan.
Mm-mm. Pembangunan perumahan, Permukiman aja, oh ya, pembangunan permukiman yang permukiman berkelanjutan. yang berkelanjutan. Mm-mm. Ini kan topiknya juga sangat ini ya, sering dibahas ya, sustainable development ini ya. Iya, Titik sustainable. Jadi dua. kita akan cari bagaimana status keberlanjutannya dari 4 dimensi. Oke. Nah, nanti Ya. Ibu masukkan yang ini. Status keberlanjutan permukiman di kawasan periurban Mm-mm. metropolitan Jakarta. Ini Jakartanya apakah boleh dihilangkan, Ibu? Atau ini Boleh, justru boleh. menjadi satu kesatuan? Oh, enggak, itu maksudnya di lokasinya itu. Di lokasinya ya. Nanti kita Mm-mm. hilangkan dulu. Kita Oh iya, boleh. spesifikkan di research methodnya. Oh iya, oke, oke, Nah, oke. nah, seperti ini. Muncul kata sustainable development di depan. Ini kan cukup menarik ya. Mm-mm. Nanti baru Mm-mm. kita munculkan ininya, yang lain-lainnya. Status keberlanjutan gitu. Mm-mm. Oke. Atau untuk ini, soalnya saya ingin ini apa, ingin menunjukkan bahwa saya melihatnya itu dari perkembangannya gitu, dari perkembangan pembangunannya yang cepat, kemudian Mm-mm. menyebabkan ada namanya urban sprawl, jadi pertumbuhan yang tidak terkendali gitu. Itu masuk gimana ya? Biar eye catching gitu lah. Biar eye catching. Artinya yang ingin ditampilkan di awal yang mana, Ibu? Metode atau objeknya? Kalau objeknya biasa kali ya. Metodenya. Heeh. Berarti status Oh keberlanjutan. ini ya. Kalau 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 objek kalau objek ini langsung ini ya dulu ya. Kawasan periurban metropolitan yang berkelanjutan menuju pembangunan yang berkelanjutan atau gimana? Kalau objektifnya yang di depan ya, Bu ya. Heeh. Nanti bisa seperti ini. Sebentar. Mm. Kawasan periurban Metropolitan. metropolitan. Nah, untuk mengukur status keberlanjutan permukiman. Seperti itu, Bu. Assessing-nya, menilai ya, menilai ya. Untuk menilai ya status Mm. keberlanjutan permukiman. Mm. Nah, titik dua, Mm. pembangunan. Oke, Oh, bisa di belakang itu ya, Ya, pembangunan. bisa. Boleh juga, Ibu. Atau mau di Hmm, depan juga boleh nih pembangunannya. kayaknya bagus di depan ya. Bagus di depan. Oke, boleh seperti Mm-mm. itu. Nah, Mm-mm. kita copy pindahkan di sini. Titik dua, kawasan Mm-mm. untuk menilai status keberlanjutan permukiman. Gitu, Ibu? Mm-mm. Mm-mm. Nah, Apa? Tapi nggak kelihatan ya itunya bahwa kita tuh melihat apa namanya perkembangan yang pesatnya itu loh, perubahan penggunaan lahan. di Atau sini, gimana ya? perubahan Hmm, penggunaan lahan. iya kali ya. Berarti artinya ini kita ubah saja, Bu, kawasan periurban metropolitannya. Apa gini? Pembangunan yang berlanjutan nanti apa? eh karena saya ini perubahan penggunaan lahan yang cepatnya itu saya pakai metode apa namanya ya, land use land cover change kayak gitu loh. Oke. Berarti ini apa ya? Perubahan, mohon izin apa, Bu? Perubahan Mm-mm. Perubahan penggunaan lahan mana sebenarnya? perubahan penggunaan lahan Mm. Di lahan permukiman di kawasan periurban eh, Iman di kawasan periurban metropolitan ya kan. Jadi melihat status keberlanjutan berdasarkan perubahan penggunaan lahan untuk mendapatkan ini pembangunan yang berkelanjutan begitu. lihat status keberlanjutan Kelanjutan permukiman ya kan melalui perubahan penggunaan lahan agar eh, agar ini pembangunan perumahan yang berkelanjutan di kawasan periurban. jika seperti ini bagaimana, Ibu? Melihat status keberlanjutan pemukiman di kawasan periurban melalui perubahan penggunaan lahan metropolitan. Ini. Status keberlanjutan yang ada ya? Oh ya, melihat Ya, status sabun. keberlanjutan. Ini katanya melihat ya? Ya, melihat, menilai itu juga bisa. Oh iya iya. Assessing. Menilai Ya. status begitu. Mm-mm. Keberlanjutan Mm-mm. pemukiman. Nah, Ibu kan ingin Mm-mm. Ini memunculkan
Iya, Hmm, status keberlanjutan sama lanjutan. perubahan penggunaan lahannya, sama apa namanya tadi ininya nggak ada ya? Apa sustainable Nah, development developmentnya di mana? ini kalau mau kita cantumkan di depan. Pembangunan Mm-mm. ini titik Oh iya, dua. iya ya, pembangunan permukiman berkelanjutan Nah, tanda tapi ini petik kan 2 kali penilai. ya, Bu ya. 2 kali, sehingga kalau mau seperti ini sudah bagus, nanti signifikannya Mm-mm. artinya adalah menilai, untuk menilai. Nah, menilai ini masuk ke dalam Mm-mm. Mm-mm. signifikansinya. Karena Menilai nanti, status keberlanjutan. ya, status keberlanjutan kan ini sudah sustainable. Oh iya iya Jawabannya iya. ada Iya. di sini. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Baru nanti kita copy di bagian keywordnya. Kita copy Testing. status keberlanjutan Mm-mm. permukiman, koma, Mm-mm. kawasan periurban, itu jadi Mm-mm. 1, koma, Terus perubahan penggunaan lahan ya. betul, perubahan penggunaan lahan, Mm-mm. nah, Terus itu metropolitan ya. metropolitan. Nah, sudah bagus sih, Bu. Hmm. Kita bisa menggunakan salah satu judul ini. Ini Ini terlihat ini signifikannya. signifikansi cuman menilai aja gitu nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa, Ibu. Mm-mm. Signifikansi itu menilai juga bisa masuk ke dalam signifikansi. Oh, bahasa Inggrisnya assessing, assessment ya. Oke, betul. Nah, Oh, nanti kita coba cari untuk bahasa Inggrisnya. oh iya. Karena kan ada kosakata ini ya, Bu ya, berbeda-beda. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Mm-mm. biasanya assessment itu, Mas. Oke, Oke, ya. Ibu. Nje. Lanjut lagi, Bapak. Nanti Mbak nanti nih di share ya hasil Iya, share betul. judul-judulnya ya. Iya, Ya udah di-share, jadi Ibu. nggak usah di copy gini Oke, guys. 1, 2, 3. Oke, tinggal 3 lagi nih, Bapak Ibu. Kita coba bahas satu persatu. Kita pastekan. Menilai oh, ini yang tadi ya. Kondisi terkopi-kopi nih, Bapak Ibu. Kita copy dulu. Ibu Noneng, selamat malam, Ibu. Iya, selamat malam. Ya, Assalamualaikum Mbak Ulia. Waalaikumsalam, Ibu. Kita bahas nggak, Ibu, ini pemanfaatan sampah organik pasar sebagai pakan ternak. Oh, sebagai ternak. Sebenarnya ini, oh ya boleh potong sebentar Mbak Boleh, Ulia. boleh, boleh, Ibu. Ini sebenarnya ada apa? Saya itu menuliskan artikel, ada tulisan studi kasusnya, tapi saya tidak masukkan di sini. Jadi studi kasus di kota saya gitu ya, studi kasus di kota Balikpapan gitu seperti itu. Nah Oke. ini saya cuma pengen tahu kalau misalnya saya apa bagusnya pakai tuliskan tempat atau tidak, karena tadi kan saya dengar kalau misalnya pakai apa tempat itu seperti tidak general gitu. Nah, Betul. bagaimana kira-kira? Ya, oke. Kita bahas dulu ya, Bu. Di sini, Ya. eh, Kota Balikpapan ini sebaiknya kita sebutkan di research method saja. Betul yang disampaikan Ibu, kita hilangkan dulu sementara untuk nama spesifiknya supaya lebih general begitu. Kemudian yang kedua, itu kita pisahkan metode signifikan objeknya. Di sini temuannya adalah pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak ya, Bu ya. Betul? Iya, betul-betul. Sebagai pakan ternak ini masuk ke dalam temuannya. Nanti eh, pengurangan gitu ya atau untuk mengurangi itu masuk ke dalam signifikannya. Mengurangi sampah organik atau sampah apa ini, Bu? Sampah organik ya? Iya, sampah organik ya. Sampah organik. Iya, maksudnya sih begini. Jadi eh, kalau di apa secara secara global gitu kan di TPA kan sampah-sampah itu masuk ke dalam TPA ya, tempat pembuangan akhir gitu ya di Ah, setiap kota. Nah, di kasus saya di kota Balikpapan itu data yang diperoleh adalah bahwa sebagian besar hampir 70% lah itu sampah itu adalah sampah organik gitu kan. Nah, sedangkan sampah organik sendiri itu kan sebenarnya bisa dikurangi dari hulunya gitu, dari sumbernya atau dimanfaatkan hal lain sehingga dapat mengurangi masuknya sampah ke TPA gitu, sehingga dapat memperpanjang umur TPA itu sendiri gitu kan. Kalau misalnya karena TPA itu kan terbatas ya lahannya, terbatas ruangnya gitu kan. Jadi kalau kita bisa mengurangi pot timbulan yang masuk, maka kita bisa memperpanjang umur TPA gitu. Maksudnya seperti itu sih, Mbak. oke, Mm-mm. oke, oke.
Artinya di sini ya, Bu ya. Ini sepertinya sampah, kata sampah ini diulang 2 kali. Sehingga metodenya ini, sebentar, kita pemanfaatan sampah organik pasar sebagai pakan ternak untuk, nah, di sini. Pemanfaatan itu masuk ke dalam signifikannya. Nah, kita masukkan ke dalam signifikannya. Iya. Lalu sampah organik pasar ini masuk ke dalam temuannya. Ini objektifnya itu adalah pakan ternak. Nah, untuk pakan ternak. Sehingga nanti, ya bagaimana Ibu? Objektif bukannya apa ya? Sampahnya ya, Bu ya? Objektif itu kan apa yang dipengaruhi Dipengaruhi, ya. betul. Apa yang dipengaruhi. Jadi kan kalau di sini yang dipengaruhi adalah Oh ya, apa sampah, timbulan sampah gitu ya, sampah timbulan organik. sampah yang semakin besar gitu. Oke. Berarti pakan ternak ini adalah temuannya karena memanfaatkan sampah organik. Kalau menurut saya apa metode itu kan berarti apa yang temuan ya, Ya, temuan temuannya. itu berarti sampah organik pasar. Oke, sampah organik pasar ini masuk ke dalam temuannya sebagai pakan ternak ya, Bu ya. Kita masuk ke dalam metode, lalu sebagai upaya pengurangan. Nah, upaya pengurangan ini masuk ke dalam signifikannya. Signifikan. Objektifnya yang dipengaruhi itu adalah sampahnya lagi. Iya, timbulan sampah gitu, Timbulan. timbulan sampah kota gitu maksudnya mungkin ya. Oke, pemanfaatan sampah organik pasar sebagai pakan ternak untuk mengurangi limbah sampah. Sebentar, mengurangi. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Bu? Sebentar. Mengurangi limbah pasar. Hingga nanti pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak untuk mengurangi limbah pasar. Jadi kata sampahnya itu tidak terulang 2 kali. Bagaimana, Ibu? Kalau di bahasa kami sih, di bahasa lingkungan itu dibedakan antara sampah dengan limbah. Karena kalau kita Oh, berbicara iya. tentang limbah, maka kita akan memisahkan kembali menjadi limbah cair kah, limbah padat Oh, kah, iya, gitu iya, seperti iya, itu. iya. Jadi nanti bahasanya akan Betul, menjadi berbeda ya, Bu, ya? lebih luas gitu, berbeda gitu. Oke. Harus Jadi tetap memang sih melakukan sampah ketika ya, saya Bu. membuat judul ini agak gimana gitu karena ada diulang 2 kali gitu. Kata sampahnya ya. Sehingga saya ingin berkonsultasi nih bagusnya seperti apa. Oke. Sebagai pakan ternak untuk mengurangi pemanfaatan, sebentar, pakan ternak, pemanfaatan sampah organik pasar sebagai pakan ternak. Nah, ini kata sampahnya ini ada 2 kali. Kata sampah itu apakah ada padanan katanya nggih, Bu, nggih, kalau dalam bahasa lingkungan? Em, Tidak ada sih. Jadi kalau kan kalau dalam bahasa Inggrisnya menjadi waste ya. Waste. Kalau sampah itu nantinya hanya dibedakan menjadi jenisnya aja seperti misalnya apakah dia sampah organik, sampah anorganik, sampah eh, dan lainnya gitu kan. Jadi memang padanan katanya kalau kalau memang temennya itu adalah limbah, tapi kalau dimasukkan limbah itu nanti menjadi
apa ya pemahamannya menjadi lebih luas lagi gitu. Jelas Jadi lagi. memblurkan sampah itu sendiri gitu. Oke, oke. Oke, ini menjadi PR nih Bu untuk saya. Nanti coba saya cari nggih Bu untuk sampah ini sebaiknya diganti ke apa. Nanti Iya, coba kita bahas lagi detail di WA begitu nggih Bu. siap. Oke. Ini Jadi nanti di-share-kan ya Word ini ya. di-share Ibu. Cuman Ah, ini nanti ini siap. perlu saya perdalam lagi terkait sampahnya ini harus diubah kemana gitu. Oke. Oke. Baik, Mbak Aulia, Nggih. terima kasih. Nggih, sama-sama Ibu. Kita Ya, lanjutkan dulu nggih Ibu, nanti bisa kita perdalam lagi karena saya perlu mencari nih terkait padanannya dari sampah ini apa. Oke. siap. Oke, saya lanjut lagi dari Bapak Tona. Selamat malam Bapak. Malam Mbak Aulia. Oke, kita bahas judulnya nggih Bapak. Ketemu lagi nih, saya ikut camp Jogja Oh, tuh, Pak. Jadi tapi nggak fokus, jadi nggak selesai-selesai juga nih. belum Oktober selesai Bapak. 2024 ya, Oktober 2024. Memang harus di sini Pak biar selesai. Iya. Bapak Ibu kalau ikut camp Jogja, saya mau promosi, makanannya enak-enak loh Bu. Nggih, Jadi nggih, Pak. fokus makan aja saya. Makanya kalau di sini itu lebih fokus nggih Bapak. Kalau sudah dibawa ke rumah itu urusannya pasti nanti dicampur sama urusan Iya, rumah gitu. Belum lagi urusan kampus. iya Sehingga Bu, kadang kampus banyak. iya, Itu skala tulis saya Mbak, peran moderasi Mbak. Tahu Ibu peran Baiki? moderasi Bapak. Ya moderasi. Moderasi sentimen pasar dan sentimen netizen terhadap pengaruh faktor fundamental dan teknikal terhadap nilai perusahaan. Oke, di sini metodenya, temuannya itu ada di sini ya Bapak. Peran moderasi sentimen pasar dan sentimen netizen. Betul? Temuannya ada di sini. Ya, ya, ya. Ini kita masukkan ke metodenya dulu. Objektifnya itu adalah yang dipengaruhi ternyata Nilai nilai perusahaan. perusahaan. Nilai perusahaan ini masuk ke dalam objektifnya. Oke, pengaruh fundamental dan teknikalnya ini apakah boleh dijelaskan sedikit Bapak? Eh, Terhadap nilai perusahaan itu bagaimana? eh, itu faktor fundamental dan teknikal itu X1 dan X2-nya, Mbak. Oh, oke. Moderasinya itu sentimen pasar dan sentimen netizen. Oke, moderasinya. Jadi mungkin metodenya sentimen pasar dan sentimen netizen, Mm-mm. signifikannya itu moderasi, gitu Mbak. Oh, oke. Peran moderasi ini ya, Pak ya. Iya, Peran moderasi. Masuk ke dalam signifikannya. Lalu, itu ya. oke, sebentar. Sentimen pasar dan sentimen netizen. Sehingga nanti Bapak bisa tuliskan seperti ini. Peran moderasi sentimen pasar dan sentimen netizen terhadap nilai perusahaan. Nah, seperti ini Bapak sudah cukup. Peran moderasi sentimen pasar dan sentimen netizen terhadap nilai perusahaan. Sudah ada MSO-nya. Baru nanti setelah itu Bapak pisahkan keywordnya. Keyword. Tinggal diberikan apa namanya? Koma-koma. Peran moderasi, koma, sentimen pasar. Nah, ini nanti kalau misalkan tidak ada bisa di-delete aja, Pak. Peran moderasi, sentimen pasar, koma, sentimen netizen. Baru yang terakhir adalah nilai perusahaan. Oke. Nah, ini sudah muncul MSO-nya, Bapak. Sudah oke nih, Bapak. Oke, Pak, Bapak. Oke, Bu. Mbak, makasih, Mbak. Terima kasih, Bapak. Kita lanjutkan lagi. Sepertinya ini yang terakhir ya dari Bapak Xavier. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Oke, Bapak. Ini kita Indonesiakan dulu. Mohon izin ke Bapak. Bapak dari Afrika, nggih? Afrika Timur. Ini Afrika Timur. Oke. Apakah bisa menerima dalam bahasa Indonesia, Bapak?
Saya belum coba ilmu bahasa Indonesia. Oke, saya Hmm. saya sampaikan dalam bahasa Indonesia dulu nggak Bapak? Saya coba. Nanti Ya, misalkan ya, Bapak kurang memahami, bisa ini ya Pak, bisa sampaikan ke saya. Saya kurang memahami Mbak, begitu ya. ya, Oke, saya coba sampaikan secara pelan-pelan Bapak. Di sini Bapak menyampaikan judulnya itu menggunakan platform digital untuk meningkatkan efisiensi agrodealer dan meningkatkan akses input untuk petani. Wawasan dari ya. sektor pertanian Rwanda. Pertanian Rwanda ini pertanian dari Afrika ya Pak ya? Rwanda, Rwanda is a negara. Dari negara. Oke, ini negara. Ya, ya. Selanjutnya metodenya, temuannya di sini adalah platform digital. Betul nggak Pak? Metodenya ada di sini. Gimana case intinya? Mohon izin, bagaimana Wow, Bapak? wow, wow. Jadi metodenya atau temuannya itu ada di platform digitalnya ini. Ini adalah yang mempengaruhi penelitiannya Bapak nanti. Oke. Ya, masuk ke dalam metodenya. Lalu, di sini signifikannya itu adalah untuk meningkatkan. Untuk meningkatkan, masuk ke dalam signifikan. Yang terakhir itu yang dipengaruhi adalah efisiensi agrodealer dan akses input ya untuk petani. Ya. Nah, yang dipengaruhi adalah petaninya. Nah, nanti Bapak bisa menuliskan seperti ini. Penggunaan Oke. platform digital untuk meningkatkan efisiensi agrodealer dan akses input petani. Nah, seperti ini Bapak, ada MSO-nya. Jadi di sini M-nya adalah penggunaan platform digital, S-nya itu meningkatkan, dan yang terakhir objektifnya adalah efisiensi agrodealer dan akses input petani. Baru nanti bisa dicantumkan ini, wawasan dari sektor pertanian Rwanda. Ya. Oke. Setelah itu, Bapak bisa cantumkan keywordnya. Keywordnya tinggal kita pastekan saja, lalu kita berikan tanda koma. Buang yang tidak perlu. Platform digital, Baik, di koma. situ. Oke, efisiensi agrodealer. Agrodealer ya, kita coba pakai agrodealer saja. Koma, input petani. Input, ya. Nah, lalu sektor pertanian. Nah, Rwandanya kita hapus dulu. Seperti ini, Ya. Bapak. Oke, bisa Oke. diterima nggak, Bapak? Baik, Bapak. Di Afrika jam berapa ini, Bapak? Atau di Indonesia, Bapak? Ah, sekarang saya di kota Surakarta. Saya kuliah di UNS Solo. Oh, kuliahnya di UNS, Bapak. Saya S2 agribisnis. Oh iya, iya, iya. Siap-siap, Bapak. Ini Ya. berarti artinya jamnya sama ya, jam 10. Ya. Ya, Nje, siap. Senang sekali nih dari Afrika ternyata ya. Oke, Bapak Ibu, semua judul sudah sepertinya sudah dibahas. Apakah ada yang belum terbahas, Bapak Ibu? Sudah nggih? Baik, Bapak Ibu, jika sudah dibahas, nanti saya ada PR tadi, yang sampah tadi akan saya ubah dulu. Saya coba cari padanannya, nggih, Ibu Nuneng. Namun sebelum itu, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait keseluruhan judul? Oke. Tidak ada, Kayaknya Mbak. cukup, Mbak. Oke, Bapak Ibu, terima Izin, kasih. izin Mbak, ada Mbak. Iya, baik. Bagaimana, Bapak? Ah,
tadi Mbak Aulia mengatakan bahwa tadi ada variabel Ibu yang dari nomor berapa itu ya, yang ada 3 variabelnya, terus dipisah, dipecah gitu ya. Betul. Saya misalnya gini nih, penelitian saya kan peran moderasi ada 2 nih, tapi yang paling saya mau tonjolkan adalah peran moderasi dari sentimen netizen itu loh. Oh, dari Nah, netizennya dulu. ya, jadi bisa nggak di dalam pembahasan itu kita tonjolkan aja yang satu yang lebih banyak kita explore dibandingkan yang satu moderasi yang lainnya Boleh sekali dalam Bapak. satu artikel. Ya, misalkan ternyata bisa jadi 2 begitu ya Pak. Kalau dipisah Pertama, nggak nggak bisa. boleh, nggak bisa karena Oke. merunningnya satu dalam satu kesatuan PLS gitu softwarenya. Oke. Tapi kita mau tonjolkan sentimen netizen itu. Sentimen netizennya. Boleh sekali Bapak. Jadi nanti langsung dimunculkan peran moderasi sentimen. Walaupun isinya juga sentimen pasar gitu loh. Iya, Boleh ya? berarti kan hasilnya tetap lebih unggul yang netizen ya Bapak. Ya. Nah, ini nggak masalah. Oke, Nanti dicantumkan apa yang misalkan ternyata sentimen netizen ini dari peran moderasinya bagaimana Pak? lebih besar dibandingkan peran sentimen pasarnya. Karena memang Indonesia kan dipengaruhi netizen nih sekarang nih, fenomenanya. Nah, ini juga bisa disampaikan seperti ini. Nanti baru kita bandingkan dengan yang sentimen pasarnya itu bagaimana. Ternyata hasilnya nanti lebih menonjol yang sentimen netizen. Oke. Ya. Bisa sekali Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama Bapak. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali? Cukup? Tidak ada, Mbak. Oke, siap Ibu. Jika tidak ada, kita foto dulu nih Bapak Ibu sebelum saya tutup. Nah, karena hari pertama ya supaya kita bisa lihat wajah Bapak Ibu. Mohon maaf sekali nih Bapak Ibu molor sampai jam 10 malam. Oke. Monggo Bapak Ibu yang bisa on cam. Pak Safir, Bapak Mula Warman, Pak Joni, monggo. Izin pertanyaan. Ya, Apakah Mas. topik ini harus dilanjutkan sampai kuliah itu yang terakhir? Bagaimana Bapak? Topik ini yang diskusi, Ya. sudah diskusi. Itu harus mengikuti sampai kuliah yang terakhir. Oh, sampai pertemuan ke-8. Iya, Ya, betul sekali Bapak. Sebaiknya mengikuti dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-8. Karena nantinya akan ada teknik khusus-khususnya nih. Masing-masing pertemuan itu ada pembelajarannya masing-masing. Sehingga lebih baik untuk mengikuti dari pertemuan awal hingga akhir. oke, terima Mohon kasih. maaf, dengan judul yang sama, dengan topik yang sama kan? Iya, sebaiknya dengan judul yang Iya. sama. Karena nanti kan Sudah ada. konsisten ya. Iya, betul. Iya. Oke. Monggo, Bapak Ibu, sudah cukup? Oke. Jika sudah, saya hitung terlebih dahulu, nggak Bapak Ibu. Sebentar, saya siapkan dulu. Saya hitung. Yang pertama, Bapak Ibu senyum formal dulu, nanti ditahan, guys. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Ini harus di-save dulu nih, Bapak Ibu. Save as. Saya save dulu. Oke, kita gaya yang kedua rumah Scopus seperti ini Bapak Ibu. Enggak, ini kayak andalannya. Pak Lubis sepertinya sudah ini ya. Pak Tona sepertinya sudah hafal ya Pak ya. Oke, saya hitung dulu, tahan ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah cukup Bapak Ibu. Mbak, yang tadi di share ya, di grup ya? Iya, yang Microsoft Word-nya nanti akan saya share. Terima kasih nggih Bapak Ibu sudah mengikuti pada malam hari ini. Kita akan bertemu nanti 2 hari lagi, yaitu tanggal 11 ya, tanggal 11 di jam yang sama, jam 7:30. Nanti jika ada yang ditanyakan, bisa langsung diskusi di WA nggih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk selalu menonton video materi karena sudah diberikan fasilitas, sebaiknya dimaksimalkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya dan juga Mas Wildan memohon maaf jika banyak kurangnya ya pada malam hari ini. Kami mohon maaf dan berterima kasih sekali atas antusiasme Bapak Ibu.
Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam, terima kasih kembali. Ya. Ya, Terima Bapak kasih. Ibu, terima kasih. Sehat-sehat. Sehat selalu Bapak Ibu. Izin live ya. Nggih, boleh monggo Bapak. Saya mohon izin menutup room nggih Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam.